Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Rianti dari program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan topik manajemen proyek perangkat lunak. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan memberikan gambaran yang jelas tentang materi yang saya bahas. Lanjut saja. Bab 1. Konsep dasar manajemen perangkat lunak. Manajemen perangkat lunak atau software manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya manusia dan teknis yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Konsep dasar manajemen perangkat lunak ini penting untuk memastikan proyek perangkat lunak dapat berjalan dengan efisien dan efektif, serta menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam manajemen perangkat lunak. Yang pertama, di sini ada perencanaan. Proyek ini melibatkan definisi tujuan proyek, identifikasi persyaratan, alokasi sumber daya, dan penentuan jadwal. Perencanaan yang baik membantu dalam menghindari kebingungan dan ketidakpastian selama proyek berlangsung. Yang kedua, pengorganisasian tim. Memilih anggota tim yang sesuai untuk peran tertentu, menetapkan tanggung jawab, dan membangun struktur organisasi yang efektif adalah bagian penting dari manajemen perangkat lunak. Yang ketiga, ada pengendalian versi. Ini mencakup manajemen kode sumber dan dokumentasi proyek. Sistem pengendalian versi membantu dalam melacak perubahan, mengelola cabang pengembangan, dan menghindari konflik dalam kode yang dikelola oleh beberapa pengembang. Yang keempat, ada pengendalian resiko. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang mungkin timbul selama pengembangan perangkat lunak. Tindakan pencegahan dan rencana cadangan dirancang untuk mengatasi resiko ini. Yang kelima, ada estimasi biaya dan waktu. Penentuan biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek adalah esensial untuk mengelola anggaran dan menetapkan harapan yang realistis bagi para pemangku kepentingan. Yang keenam, ada pengujian dan validasi. Tahap pengujian perangkat lunak untuk memastikan bahwa itu berfungsi sesuai dengan persyaratan dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengujian fungsionalitas, kinerja, keamanan, dan kualitas lainnya. Manajemen konfigurasi ini adalah tentang mengelola komponen perangkat lunak yang berubah selama siklus hidup proyek. Ini meliputi dokumentasi, pelacakan perubahan, dan mengelola versi yang berbeda dari perangkat lunak. Yang kedelapan, ada manajemen perubahan. Ketika ada perubahan dalam persyaratan atau arah proyek, manajemen perubahan memastikan bahwa perubahan ini dikelola dengan baik dan memiliki dampak minimal pada proyek. Yang kesembilan, ada komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif antara anggota tim dan pemangku kepentingan memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang proyek, kemajuan, dan masalah yang mungkin timbul. Yang ke-10, ada pemantau dan evaluasi. Pemantauan proyek secara teratur membantu dalam pengukur kemajuan, mengidentifikasi keterlambatan atau masalah, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang ke-11, ada pengiriman produk. Ini melibatkan pengiriman produk perangkat lunak yang sudah siap kepada pengguna atau klien. Pengiriman harus dipersiapkan dengan baik dan melibatkan pengujian akhir serta pelatihan bagi pengguna. Yang ke-12, ada pemeliharaan dan dukungan. Setelah pengiriman, perangkat lunak memerlukan pemeliharaan rutin, peningkatan, dan dukungan untuk memastikan berfungsinya yang baik dalam jangka panjang. Manajemen perangkat lunak adalah proses yang dinamis dan terus berubah sepanjang siklus pengembangan perangkat lunak. Memahami dan menerapkan konsep-konsep ini membantu mengatasi tantangan dan mencapai keberhasilan dalam proyek perangkat lunak.
People dalam konteks manajemen perangkat lunak, elemen people atau orang-orang merujuk pada semua individu yang terlibat dalam pengembangan, pengujian, peluncuran, dan pemeliharaan perangkat lunak. Elemen ini sangat penting karena keberhasilan proyek perangkat lunak sangat bergantung pada kemampuan komunikasi dan kerjasama dari individu-individu yang terlibat. Berikut adalah beberapa aspek terkait people dalam manajemen perangkat lunak. Yang pertama ada tim pengembangan, yang kedua ada pemangku kepentingan atau sering disebut dengan stakeholders. Yang ketiga ada manajemen proyek, yang keempat keterlibatan pengguna, yang kelima ada keterampilan dan kepemimpinan, yang keenam ada kerjasama dan kolaborasi, yang ketujuh ada komunikasi efektif, kedelapan adalah pengembangan keterampilan, yang kesembilan ada kepatuhan dan etika, yang ke-10 ada diversitas dan inklusi. Dalam keseluruhan, people adalah inti dari manajemen perangkat lunak karena keterampilan komunikasi dan kerjasama yang kuat di antara individu-individu ini adalah yang membentuk fondasi kesuksesan proyek perangkat lunak. Problem atau masalah merujuk pada tantangan, hambatan, atau situasi yang memerlukan pemecah selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Mengatasi masalah ini dengan cara efektif merupakan bagian penting dari manajemen perangkat lunak yang berhasil. Berikut adalah beberapa aspek terkait problem dalam manajemen perangkat lunak. Yang pertama ada tantangan teknis, kedua ada keterlambatan jadwal, ketiga ada kualitas produk, yang keempat ada kesalahpahaman persyaratan, kelima ada keterbatasan sumber daya, yang keenam ada konflik tim, yang ketujuh ada perubahan persyaratan, delapan ada masalah teknis atau infrastruktur, yang kesembilan ada ketidakpastian, yang kesepuluh ada kompleksitas proyek. Dalam manajemen perangkat lunak, penting untuk menghadapi masalah dengan kepala dingin, berkolaborasi dengan tim, dan menerapkan solusi yang efektif. Masalah yang diatasi dengan baik dapat menghasilkan produk perangkat lunak yang lebih baik dan mengurangi risiko proyek secara keseluruhan. Ruang lingkup masalah atau problem scope, batasan dan cakupan dari masalah yang perlu diatasi dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Menetapkan ruang lingkup masalah yang jelas penting untuk memahami batas-batas proyek, menghindari pengembangan yang tidak terkendali, dan memfokuskan upaya tim pada masalah yang paling krusial. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan ruang lingkup masalah. Yang pertama ada definisi persyaratan, yang kedua ada batasan fungsional, yang ketiga ada batasan teknis, yang keempat ada batasan waktu, yang kelima ada batasan sumber daya, yang keenam ada lingkungan dan konteks, yang ketujuh ada tingkat prioritas. Yang kedelapan adalah ekspektasi pengguna, yang kesembilan ada pemahaman pemangku kepentingan. Menetapkan ruang lingkup masalah yang tepat memungkinkan tim pengembangan untuk fokus pada tugas yang paling penting, menghindari proyek yang melampaui batasan yang layak, dan menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Dekomposisi masalah atau problem decomposition adalah proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih terkelola, dan lebih mudah dimengerti. Ini adalah teknik penting dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks untuk mengatasi kompleksitas dan memfasilitasi pengembangan yang efisien. Berikut ini adalah cara-cara di mana dekomposisi masalah digunakan dalam manajemen perangkat lunak. Yang pertama ada pemisahan fungsionalitas, yang kedua ada pembagian tugas tim, yang ketiga ada dekomposisi hierarkis, yang keempat ada pemecahan dalam aliran kerja, yang kelima ada pemisahan dalam tampilan dan kontrol, yang keenam ada dekomposisi dalam kasus pengguna, yang ketujuh ada pemecahan dalam modul fungsional, yang kedelapan ada pemisahan untuk pengujian. Dekomposisi masalah membantu dalam mengatasi kompleksitas dan memungkinkan tim untuk bekerja pada bagian-bagian perangkat lunak secara lebih fokus. Hal ini juga mendukung pengembangan paralel karena bagian-bagian yang berbeda dapat dikerjakan secara independen oleh anggota tim yang berbeda.
Proses, istilah proses mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan berbagai aspek yang terlibat dalam pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Proses dalam manajemen perangkat lunak membentuk kerangka kerja untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek secara efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa konsep terkait proses dalam manajemen perangkat lunak. Yang pertama ada proses pengembangan, kedua ada proses pengujian, yang ketiga ada proses pemeliharaan, yang keempat ada proses manajemen proyek, yang kelima ada proses pengendalian versi, yang keenam ada proses manajemen risiko, yang ketujuh ada proses manajemen konfigurasi, yang kedelapan ada proses manajemen perubahan, yang kesembilan ada proses pengiriman produk. Yang ke-10 ada proses komunikasi, yang ke-11 ada proses evaluasi dan pemantauan, yang ke-12 ada proses peningkatan. Setiap proses memiliki langkah-langkah dan praktik-praktik yang terkait untuk memastikan keberhasilan proyek perangkat lunak. Mengelola proses dengan baik membantu dalam mengatasi kompleksitas dan risiko yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Menggabungkan masalah dan proses. Dalam pengembangan perangkat lunak, masalah adalah hambatan atau tantangan yang perlu diatasi, sementara proses adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengarahkan langkah-langkah dalam mencapai tujuan proyek. Berikut adalah bagaimana kedua konsep ini dapat saling berinteraksi. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada pemetaan proses, yang ketiga ada dekomposisi masalah, yang keempat ada perencanaan proses, yang kelima ada pelaksanaan proses, yang keenam ada pemantauan dan penyesuaian, yang ketujuh ada manajemen risiko. Yang kedelapan ada kontinuitas pemeliharaan, yang kesembilan ada evaluasi dan peningkatan. Menggabungkan konsep, masalah, dan proses membantu tim dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proyek perangkat lunak dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Ini juga membantu dalam mengatasi tantangan dan menghasilkan solusi yang berkualitas untuk masalah yang dihadapi. Dekomposisi proses adalah pendekatan untuk memecah suatu proses yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola. Ini membantu dalam mengatasi kompleksitas, memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, dan mengelola setiap langkah dengan lebih efisien dalam konteks manajemen perangkat lunak. Dekomposisi proses dapat diterapkan untuk berbagai tahap pengembangan, pengujian, atau pemeliharaan perangkat lunak. Berikut adalah langkah-langkah dalam dekomposisi proses. Yang pertama ada identifikasi tahapan utama, yang kedua ada pemecahan menjadi subtahapan, yang ketiga ada definisikan tugas-tugas spesifik, yang keempat ada alokasi sumber daya, yang kelima ada ranking prioritas, yang keenam ada penugasan dan tanggung jawab. Yang ketujuh ada pemantauan dan pelaporan, yang kedelapan ada integrasi dan koordinasi, yang kesembilan ada evaluasi dan peningkatan. Dekomposisi proses membantu dalam mengelola proyek yang kompleks yang lebih terstruktur. Ini memungkinkan tim untuk fokus pada tugas-tugas spesifik, menghindari kebingungan dan mengurangi risiko kesalahan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya, karena kita akan melanjutkan ke pembahasan bab selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.